Tumbal pengantin sungai untuk siluman buaya putih. Di pedalaman, ada sebuah desa terpencil yang hanya bisa dicapai dengan menyeberangi sungai besar. Desa itu bernama Rimbawangi, terkenal karena kepercayaan kuat yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Masyarakat desa hidup sederhana, mengandalkan hasil hutan dan sungai untuk bertahan hidup. Namun, meskipun berada di tengah keindahan alam, desa itu sering dilanda bencana alam yang tidak bisa dijelaskan. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum tradisi kuno itu dimulai, desa Rimbawangi adalah tempat yang damai. Namun, setiap beberapa tahun sekali, banjir besar melanda desa tersebut, menghancurkan sawah, ladang, dan rumah-rumah warga. Banjir ini tidak hanya membawa air yang merendam seluruh desa, tetapi juga membawa malapetaka lain seperti longsor, penyakit, dan hilangnya hewan ternak. Penduduk desa mulai menyadari bahwa setiap kali bencana datang, selalu ada penampakan buaya putih yang muncul di sungai sebelum air meluap. Buaya itu tidak pernah menyerang manusia, tetapi kehadirannya dianggap sebagai pertanda buruk. Suatu hari, setelah banjir terparah melanda desa dan banyak nyawa melayang, seorang dukun tua datang ke desa tersebut. Dukun itu dikenal memiliki ilmu gaib dan sering berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Melihat penderitaan penduduk desa, dukun tua itu menawarkan bantuan. Dalam upacara yang digelar di tengah hutan, dukun tua itu memanggil arwah leluhur desa. Setelah berkomunikasi dengan alam gaib, dia memberitahu penduduk desa bahwa siluman buaya putih adalah penjaga sungai dan hutan. Buaya putih itu marah karena merasa dilupakan dan tidak dihormati oleh penduduk desa. Menurut dukun tua, satu-satunya cara untuk menghentikan banjir dan bencana adalah dengan memberikan persembahan kepada buaya putih itu. Tidak sekadar persembahan biasa, namun seorang gadis dari desa harus dijadikan pengantin sungai yang akan dinikahkan secara spiritual dengan siluman buaya putih. Dengan begitu, sang buaya akan tenang dan desa akan terlindung dari murkanya. Pada awalnya, penduduk desa enggan untuk mempercayai usul dukun tua itu. Namun, setelah banjir kembali melanda dengan lebih dahsyat dan memakan korban yang lebih banyak, mereka tidak punya pilihan lain. Akhirnya, seorang gadis muda, yang dikenal sebagai anak yang paling cantik dan baik hati di desa, dipilih untuk menjadi pengantin sungai. Upacara pernikahan berlangsung di tepi sungai saat bulan purnama. Gadis itu dipakaikan pakaian terbaik dan dibawa ke sebuah rakit yang dihiasi bunga. Rakit itu kemudian didorong ke tengah sungai, diiringi doa-doa dan tangisan penduduk desa yang merasa bersalah, namun juga berharap ini adalah akhir dari penderitaan mereka. Setelah malam itu, buaya putih tidak pernah lagi muncul di permukaan, dan air sungai yang biasanya meluap justru menjadi tenang. Desa tidak lagi mengalami banjir, dan panen mereka pun berlimpah. Penduduk desa percaya bahwa pengorbanan gadis itu telah menenangkan siluman buaya putih. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, tradisi pengantin sungai menjadi ritual sakral yang dilakukan secara berkala. Setiap kali bencana mulai mengancam desa, penduduk akan memilih seorang gadis muda untuk dinikahkan dengan buaya putih. Gadis itu dianggap sebagai pahlawan yang menyelamatkan desa, meskipun dengan pengorbanan nyawanya. Tradisi ini terus berlanjut dari generasi ke generasi. Tidak ada yang berani menentangnya, karena ketakutan akan murka buaya putih terlalu besar. Desa Rimbawangi tetap hidup dalam bayang-bayang sungai dan hutan, dengan kepercayaan bahwa hanya dengan menjaga tradisi inilah mereka bisa bertahan hidup. Dengan berlalunya waktu, tradisi ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas desa. Menurut cerita leluhur, seekor buaya raksasa berwarna putih yang mendiami sungai tersebut bukanlah buaya biasa, melainkan jelmaan dari seorang pangeran yang dikutuk karena melanggar sumpahnya kepada dewa sungai. Sebagai hukuman, pangeran tersebut diubah menjadi siluman buaya yang harus menjaga sungai dan hutan sekitarnya untuk selama-lamanya. Buaya putih itu memiliki kekuatan luar biasa, dia bisa mengendalikan air sungai, memanggil badai, dan merubah aliran air sesuai kehendaknya. Dia sangat murka jika sungai dan hutan yang dia jaga dirusak oleh manusia. Untuk menenangkan amarahnya dan menjaga keseimbangan alam, penduduk desa diperingatkan oleh arwah leluhur untuk selalu menghormati buaya putih tersebut. Dan kini, Ayu adalah gadis yang terpilih untuk jadi tumbal. Berbeda dari gadis-gadis lain di desanya, dia tumbuh sebagai anak tunggal dalam keluarga sederhana dan dikenal sebagai sosok pemberani dan penuh semangat. Ayu memiliki rasa ingin tahu yang besar dan sering mempertanyakan segala hal di sekitarnya. Sifat ini membuatnya disayangi oleh teman-temannya tetapi juga membuat para tetua desa merasa khawatir karena dia sering mempertanyakan tradisi yang dianggap suci.
Ayu dikenal sebagai gadis yang cerdas dan berbakat. Dia sering membantu ibunya di ladang dan ayahnya di rumah, tetapi yang paling menonjol dari Ayu adalah keberaniannya. Dia tidak takut pada hutan atau sungai yang sering dianggap keramat oleh penduduk desa. Ayu sering bermain di tepi sungai, bahkan pada malam hari, tanpa rasa takut. Dia tumbuh dengan keyakinan bahwa alam, meskipun kuat dan penuh misteri, adalah sahabat yang harus dihargai, bukan ditakuti. Tahun itu, desa mulai merasakan tanda-tanda yang tidak biasa. Hujan turun lebih deras dari biasanya, dan sungai mulai meluap, meskipun tidak separah banjir yang terjadi bertahun-tahun lalu. Penduduk desa, yang sudah terbiasa dengan pola alam ini, segera melihat ini sebagai pertanda bahwa siluman buaya putih sedang murka. Pada suatu malam, ketika bulan purnama terlihat pucat di langit, seorang tetua desa mengaku melihat buaya putih muncul di permukaan sungai. Kejadian ini segera disebarkan ke seluruh desa, dan ketakutan akan bencana besar kembali menghantui warga. Para tetua desa segera berkumpul dan memutuskan bahwa saatnya melakukan upacara pengantin sungai lagi. Dalam setiap upacara pengantin sungai, pemilihan gadis yang akan dipersembahkan selalu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Gadis yang dipilih haruslah yang paling suci, cantik, dan dihormati di desa. Tahun ini, semua mata tertuju pada Ayu. Dia dikenal sebagai gadis tercantik dan paling berbudi di desa. Selain itu, usianya yang baru menginjak 18 tahun dianggap sebagai usia yang tepat untuk menjadi pengantin sungai. Tetua desa pun mengunjungi rumah Ayu untuk menyampaikan keputusan ini. Bagi banyak orang, terpilihnya Ayu dianggap sebagai berkah dan kehormatan besar, tetapi bagi Ayu sendiri, ini adalah kabar yang sangat mengejutkan dan tidak adil. Dia tidak pernah membayangkan bahwa keberanian dan kecantikannya justru akan menjadi alasan untuk mengorbankan hidupnya. Ayu merasa tradisi ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia, yang mencintai sungai dan alam dengan sepenuh hati, harus dipersembahkan kepada makhluk yang dikatakan menjaga sungai tersebut? Bagaimana mungkin nyawanya harus menjadi alat untuk menenangkan buaya putih yang tidak pernah dia lihat dengan mata kepala sendiri? Ketika hari upacara semakin dekat, Ayu mulai merencanakan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh pengantin sungai sebelumnya, melawan tradisi. Ayu mencoba berbicara dengan keluarganya, memohon agar mereka mendukungnya untuk menolak menjadi pengantin sungai. Namun, orang tua Ayu, yang sangat takut pada murka siluman buaya putih, tidak berani melawan keputusan tetua desa. Ayu pun mencoba berbicara dengan teman-temannya, tetapi mereka juga takut untuk menentang tradisi yang telah dijalankan selama berabad-abad. Di saat yang penuh ketidakpastian ini, Ayu merasa sendirian. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan sesuatu, hidupnya akan berakhir di sungai itu, seperti para gadis yang dipersembahkan sebelum dia. Pada malam sebelum upacara, Ayu berdiri di tepi sungai, merenungkan nasibnya. Meski seluruh desa telah menerima takdirnya, Ayu tidak bisa menerima bahwa hidupnya harus dikorbankan untuk sesuatu yang dia ragukan kebenarannya. Dengan keberanian yang masih membara di dalam dadanya, Ayu bertekad untuk menemukan cara untuk menghentikan siklus pengorbanan ini. Namun, takdir memiliki caranya sendiri, dan kisah Ayu akan menjadi legenda yang tak terlupakan di desa Rimbawangi. Dia merasa marah dan sedih. Baginya, sungai dan alam adalah sahabat yang harus dihormati dan dijaga, bukan ditakuti. Dia tidak percaya bahwa siluman buaya putih, jika memang ada, menginginkan pengorbanan manusia untuk menjaga kedamaian desa. Dengan penuh keberanian, Ayu berbicara kepada keluarganya. Dia mengatakan bahwa dia menolak untuk menjadi pengantin sungai dan tidak ingin hidupnya diakhiri dengan cara yang begitu tidak adil. Ayu mencoba menjelaskan bahwa banjir dan bencana alam bisa disebabkan oleh faktor lain, bukan karena kemarahan buaya putih. Aku tidak percaya kita harus mengorbankan seseorang untuk sesuatu yang mungkin hanya mitos. Bagaimana kita bisa tahu bahwa buaya putih benar-benar ada dan membutuhkan pengorbanan kita? Katanya dengan tegas. Namun, orang tua Ayu sangat ketakutan. Mereka mencintai Ayu, tetapi ketakutan akan murka buaya putih dan tekanan dari masyarakat membuat mereka tidak berani mendukung penolakan putrinya. Ayah Ayu, dengan air mata di matanya, berkata, "Ayu, kami tidak ingin kehilanganmu, tapi kami juga tidak bisa menentang kehendak desa. Ini sudah menjadi bagian dari hidup kita sejak lama." Menyadari bahwa keluarganya tidak bisa membantunya, Ayu memutuskan untuk langsung berbicara dengan tetua desa. Dia tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang paling berpengaruh dan memegang kendali atas keputusan yang diambil di desa. Di balai desa,
Ayu berdiri di hadapan para tetua dengan penuh keberanian. Aku menolak untuk menjadi pengantin sungai, katanya dengan suara tegas. Tradisi ini tidak adil dan tidak manusiawi. Kita tidak bisa terus mengorbankan nyawa hanya karena ketakutan pada sesuatu yang kita tidak tahu pasti kebenarannya. Para tetua desa terkejut mendengar pernyataan Ayu. Mereka melihatnya sebagai tindakan pemberontakan dan penghinaan terhadap tradisi yang telah dijaga selama berabad-abad. Ketua tetua, seorang pria tua yang bijak namun keras hati, menatap Ayu dengan tajam. Anakku, katanya dengan suara berat, tradisi ini adalah warisan dari leluhur kita. Ini adalah satu-satunya cara agar desa kita tetap aman. Kita tidak bisa menentang kehendak alam, dan kita tidak boleh meremehkan kekuatan buaya putih. Jika kamu menolak, itu bukan hanya nasibmu yang akan dipertaruhkan, tetapi juga nasib seluruh desa. Ayu, meskipun merasakan ketakutan di dalam hatinya, tetap teguh pada pendiriannya. Tapi bagaimana jika kita salah? Bagaimana jika semua ini hanya ketakutan yang kita ciptakan sendiri? Kita harus mencari cara lain untuk menjaga desa tanpa harus mengorbankan nyawa seseorang. Tetua desa tidak dapat menerima pemikiran Ayu. Mereka melihatnya sebagai ancaman terhadap tatanan yang telah lama mereka pegang. Kamu masih muda dan belum memahami sepenuhnya apa yang dipertaruhkan di sini. Jika kamu menolak, maka kita semua akan mengalami konsekuensinya. Banjir ini adalah peringatan. Jika kita tidak segera melakukan upacara, kita semua bisa binasa. Penolakan Ayu menjadi pembicaraan di seluruh desa. Banyak penduduk merasa ketakutan dan tidak tahu harus berpihak kepada siapa. Sebagian merasa Ayu berani dan benar untuk mempertanyakan tradisi yang kejam ini, namun sebagian besar tetap percaya pada kekuatan tradisi dan takut akan akibat yang bisa terjadi jika Ayu tidak mengikuti upacara. Ayu semakin merasa terisolasi. Bahkan teman-teman dekatnya mulai menjauh karena takut dianggap mendukung pemberontak. Meskipun begitu, Ayu tidak menyerah. Dia terus berusaha meyakinkan penduduk desa bahwa ada cara lain untuk menjaga desa tetap aman tanpa pengorbanan manusia. Namun, usahanya selalu berakhir dengan penolakan dan ketidakpercayaan. Tetua desa akhirnya memberikan ultimatum kepada Ayu dan keluarganya. Jika Ayu tetap menolak, mereka akan memaksa upacara dilakukan dengan atau tanpa persetujuannya. Ayu dihadapkan pada pilihan yang sulit, menyerah pada tradisi yang dianggap salah, atau melawan dan menghadapi kemungkinan terburuk yang bisa menimpa seluruh desanya. Ayu menyadari bahwa perjuangannya melawan tradisi bukanlah hal yang mudah. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui dan kuatnya pengaruh kepercayaan lama membuatnya sulit untuk mengubah pandangan masyarakat. Namun, Ayu tidak menyerah. Dia bertekad untuk menemukan cara lain agar desanya tetap aman tanpa harus mengorbankan nyawanya atau nyawa gadis lain di masa depan. Bagaimana Ayu akan menghadapi tantangan ini dan apakah dia akan berhasil mengubah nasibnya serta nasib desanya, masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Setelah Ayu menolak menjadi pengantin sungai, kehidupan di desa Rimbawangi berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Keputusannya yang penuh keberanian untuk menentang tradisi kuno membawa konsekuensi yang tak seorang pun di desa itu bayangkan. Pada malam setelah penolakan Ayu, angin kencang mulai berhembus, membawa bau anyir yang menyesakkan dari arah sungai. Warga desa yang sebelumnya tenang, tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Desas-desus mulai beredar bahwa siluman buaya putih, yang selama ini hanya terlihat sekilas dalam bayangan mitos, benar-benar marah. Keesokan harinya, seorang pria tua bernama Pak Ratno yang tinggal di dekat sungai ditemukan tewas. Tubuhnya tergeletak di tepi sungai dengan luka-luka aneh yang menyerupai bekas gigitan besar dan cakaran tajam, seolah-olah dia diserang oleh sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Darahnya masih segar, mengalir ke sungai yang mulai meluap tak terkendali. Penduduk desa ketakutan dan mulai mengaitkan kematian ini dengan penolakan Ayu. Teror tidak berhenti di situ. Setiap malam, desa diliputi kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Warga desa mulai mendengar suara-suara aneh dari arah sungai, raungan yang menyerupai tangisan, disertai suara gemuruh air yang menghantam batu. Para orang tua mengunci pintu dan jendela, memerintahkan anak-anak mereka untuk tidak keluar rumah setelah matahari terbenam. Namun, meski sudah berusaha waspada, satu persatu warga desa mulai menghilang secara misterius. Tidak ada jejak yang tersisa selain bekas-bekas cakar di tanah yang basah, dan sesekali, tetesan darah yang memandu mereka ke arah sungai yang semakin meluap. Setiap hari, desa dikejutkan oleh berita kehilangan baru, dan tubuh-tubuh yang hilang akhirnya ditemukan mengapung di sungai atau terjebak di akar-akar pohon,
dengan kondisi yang sama seperti Pak Ratno, luka-luka aneh yang menandakan bahwa siluman buaya putih telah membalas dendam. Ketakutan semakin merajalela ketika beberapa warga melaporkan melihat sosok buaya putih besar di tepi sungai pada malam-malam tertentu. Buaya itu tidak seperti buaya biasa, ukurannya jauh lebih besar, dan kulitnya yang putih bersih bersinar dalam kegelapan. Setiap kali muncul, buaya putih itu hanya diam mengawasi desa, seolah-olah mengintai calon korbannya berikutnya. Penduduk yang melihatnya mengaku merasakan tatapan tajam penuh kebencian yang menembus jiwa mereka, meninggalkan perasaan dingin dan takut yang mencekam. Desa yang dulu tenang kini berubah menjadi tempat yang penuh horor. Warga mulai meragukan keputusan Ayu dan memohon agar tradisi dilanjutkan kembali, meskipun Ayu sudah menolak. Mereka percaya bahwa hanya dengan menyerahkan Ayu sebagai pengantin sungai, desa mereka bisa diselamatkan dari teror yang terus menghantui. Setiap hari sungai semakin meluap, airnya berubah keruh dan berwarna kemerahan seperti darah. Tidak ada yang berani mendekati sungai, bahkan untuk mengambil air. Semua orang tahu bahwa sungai itu sekarang telah dikutuk, dan buaya putih siap menuntut korban baru kapan saja. Pada malam tertentu, jeritan mengerikan terdengar dari rumah-rumah di desa, seolah-olah seseorang sedang diseret paksa ke dalam kegelapan. Ketika penduduk desa bergegas menuju sumber suara, mereka hanya menemukan bekas-bekas cakar di tanah dan jendela yang terbuka lebar, seakan menjadi jalan keluar terakhir korban-korban berikutnya. Ayu, meskipun merasa takut, tetap teguh pada pendiriannya. Dia percaya bahwa jika dia menyerah, tradisi kejam ini akan terus berlangsung, dan tidak akan ada akhir bagi pengorbanan tidak berdosa. Namun, semakin banyak warga desa yang mulai menyalahkan Ayu atas semua yang terjadi. Mereka menuduhnya sebagai penyebab kematian dan hilangnya teman serta kerabat mereka. Teror siluman buaya putih telah memporak-porandakan kehidupan desa, dan tak ada yang tahu bagaimana akhir dari cerita ini. Ayu berdiri di tengah kekacauan, dihadapkan pada keputusan yang akan menentukan nasibnya serta nasib seluruh desanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya hanya bisa ditentukan oleh kekuatan hatinya dan keputusan yang ia ambil di tengah malam yang gelap dan penuh ketakutan itu. Malam itu, langit desa Rimbawangi diselimuti awan hitam pekat. Hujan deras turun tanpa henti, membuat sungai di pinggiran desa meluap semakin liar. Warga desa, yang putus asa dan ketakutan, memaksa Ayu untuk menyerahkan diri sebagai pengantin sungai, satu-satunya cara yang mereka yakini dapat menghentikan teror siluman buaya putih. Ayu, yang selama ini menolak tradisi itu dengan segenap hatinya, akhirnya menerima nasibnya, namun dengan cara yang berbeda. Dia tidak menyerah karena ketakutan atau kepatuhan, tetapi karena rasa cinta dan tanggung jawab terhadap desanya. Ayu tidak ingin melihat lebih banyak korban berjatuhan, tidak ingin keluarganya hidup dalam ketakutan selamanya. Dengan tekad bulat, Ayu memutuskan untuk mengorbankan dirinya, bukan sebagai pengantin yang tunduk, tetapi sebagai pelindung yang terakhir. Dengan langkah mantap, Ayu berjalan menuju tepi sungai yang telah menjadi tempat terakhir bagi banyak gadis sebelum dirinya. Warga desa mengiringinya dalam diam, penuh harap sekaligus duka. Beberapa tetua desa mulai menggumamkan doa-doa kuno, berharap agar pengorbanan Ayu bisa membawa ketenangan kembali. Ketika sampai di tepi sungai, Ayu melihat siluman buaya putih muncul dari dalam air yang bergejolak. Sosoknya besar, dengan kulit putih bersinar seperti cahaya bulan, namun di mata Ayu, buaya itu tidak lagi tampak sebagai monster yang mengerikan. Baginya, siluman ini adalah penjaga alam yang telah salah dimengerti selama ini. Tanpa rasa takut, Ayu melangkah masuk ke dalam air. Suhu dingin sungai merayap di kulitnya, namun ia tetap tenang. Buaya putih mendekat, matanya yang bersinar menatap Ayu dengan pandangan yang sulit dimengerti. Ayu menutup matanya, merasakan air yang semakin dalam di sekelilingnya, dan membisikkan doa terakhir untuk desanya. Jika ini satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini, maka aku akan melakukannya. Tapi jangan lagi ada yang disakiti. Biarkan desaku damai. Dengan itu, Ayu membiarkan dirinya tenggelam ke dalam pelukan buaya putih, yang membawanya ke kedalaman sungai. Warga desa yang menyaksikan dari tepi sungai hanya bisa menangis dalam diam, menyadari bahwa mereka baru saja kehilangan seorang gadis yang memiliki keberanian luar biasa. Setelah Ayu tenggelam bersama buaya putih, sungai yang tadinya mengamuk perlahan-lahan menjadi tenang. Hujan berhenti, dan air yang meluap mulai surut kembali ke aliran yang normal. Tidak ada lagi gemuruh air yang menghantam batu, tidak ada lagi suara raungan dari sungai yang menghantui malam. Desa Rimbawangi akhirnya kembali tenang,
meskipun dengan harga yang sangat mahal. Keesokan harinya, tubuh Ayu tidak pernah ditemukan. Namun, tidak ada lagi korban yang jatuh, tidak ada lagi warga yang hilang, dan siluman buaya putih tidak pernah muncul lagi di tepi sungai. Warga desa percaya bahwa pengorbanan Ayu telah membawa kedamaian abadi bagi mereka.